Dan bisa kita langsung saja berdialog mengenai kepastian dari pemberangkatan ibadah haji di tahun ini. Apakah jadi dilakukan atau sudah kepastian atau tidak? Kita langsung tanyakan kepada para narasumber kami yang sudah bergabung pada hari ini. Ada Pak Fuad dan juga ada Kang Aceh Hasan. Kita ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, artinya belum ada kepastian hingga saat ini. Apakah jemaah haji asal Indonesia bisa diberangkatkan di penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, ya Gus Menteri, bahwa memang otoritas untuk menentukan siapa yang bisa berangkat, berapa kuota jadi atau tidaknya itu memang dikembalikan kepada pemerintah Arab Saudi, ya. Namun hingga saat ini kan pemerintah Arab Saudi masih belum menyampaikan kepada kita, ya, kepada pemerintah Indonesia tentang misalnya berapa kuota yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia. Dan kalau kita melihat tanda-tandanya, saya kira memang agak sulit bagi kita untuk bisa memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia pada tahun ini, gitu ya. Karena kita tahu bahwa penanganan COVID atau pandemi COVID-19 ini kan masih melanda seluruh dunia, termasuk juga saya kira di Arab Saudi dan di berbagai negara gitu. Nah, kami Komisi 8 masih tetap memiliki prinsip bahwa keselamatan calon jemaah haji itu harus yang paling utama diprioritaskan, karena kita tahu bahwa hal ini pasti akan berdampak juga terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ya, misalnya kalaupun misalnya kita jadi berangkat, tentu harus dihitung sedemikian rupa dampaknya terhadap keselamatan calon jemaah haji. Misalnya harus ada dulu karantina sebelum berangkat, selama di Arab Saudi juga harus dilakukan karantina, bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan wukuf maupun Kang Aceh, gini, kita punya tenggat waktu kan, harusnya kan kalau tidak salah di tanggal 25 Mei itu sudah ada kepastian kita bisa memberangkatkan jemaah haji atau tidak, karena kami ingat waktu ini sudah sekitar 1,5 bulan lagi nih menjelang, atau sekitar 2 bulan lagi menjelang hari raya haji gitu ya. Ini tenggat waktunya kita harus menunggu lagi kah, atau memang tampaknya sudah tutup ini harapan untuk berangkat ibadah haji terlepas dari masalah keselamatan? Tapi nanti dijawab ya Kang Aceh ya, kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Kami kembali usai kumandang azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Saya ingin ke Kang Aceh. Kang Aceh, kalau melihat dari waktu yang ada, tenggat waktu yang ada sampai dengan hari raya haji besok atau Idul Adha besok, artinya sudah tertutupkah memang kemungkinan bagi Indonesia untuk mengirimkan jemaah haji? Kita lihat dari tenggat waktu lah secara rasional, Kang Aceh. Iya, sebetulnya kalau mengacu pada tahun yang lalu, ya, tahun yang lalu 10 hari setelah Lebaran pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan. Sekarang sudah tanggal 19 Syawal, artinya 19 hari setelah Lebaran ini kelihatannya belum ada keputusan. Menurut saya harusnya sudah diputuskan gitu. Kenapa? Karena kita juga harus tahu bahwa pelaksanaan haji ini kan tinggal 1,5 bulan lagi. Nah, untuk 1,5 bulan ini kan perlu ada persiapan, perlu memastikan juga proses teknisnya begitu ya. Walaupun tentu kami di Komisi 8 dengan Kementerian Agama sudah membahasnya, tapi belum lagi kita bicara soal vaksinasi ya. Yang diterima di sana konon kabarnya hanya vaksin yang telah ditentukan oleh mereka begitu. Tapi apapun namanya, saya kira lebih baik segera pemerintah untuk memutuskan ya tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan saya kira tadi di dalam rapat sudah disepakati hari Rabu ya Pak Menteri untuk melaporkan kepada Presiden, dan setelah itu kita harapkan keputusannya diumumkan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat juga terlalu berharap, padahal sesungguhnya posisinya sangat sulit untuk bisa dilaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini karena alasan-alasan seperti yang kami sampaikan tadi gitu. Baik, saya ingin beralih ke Pak Fuad selaku Dewan Pemindah dari penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia di sana. Pak Fuad, kalau kita lihat saat ini belum ada kepastian apakah Indonesia akan memberangkatkan jemaah hajinya, apa yang kemudian menjadi dampaknya jika kemudian tahun ini tidak diberangkatkan lagi misalnya? Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Tisa, Bung Alfat. Apa yang disampaikan tadi oleh Kang Aceh itu benar sekali. Yang diinginkan oleh kami sebagai penyelenggara adalah kepastian. Karena biar bagaimana masyarakat sekarang bertanya-tanya. Waktu semakin dekat, persiapan-persiapan apa yang ingin mereka lakukan. Tapi untuk kami sendiri, untuk berangkat ke Saudi Arabia, untuk menyiapkan persiapan-persiapan aja itu belum diizinkan. Jadi kami inginkan kalau memang ada kepastian yang ditetapkan oleh pemerintah agar keresahan baik bagi penyelenggara maupun masyarakat sudah dapat kepastian. Jadi kami inginkan dalam waktu yang dekat ini sudah ada kepastian. Kalau memang tidak jadi, yang paling difikirkan adalah dana-dana masyarakat. Ini jauh lebih penting daripada semua. Kita tahu tahun lalu masyarakat bisa bersabar karena masih mengharapkan mudah-mudahan mereka bisa umroh ataupun tahun ini bisa berhaji. Tapi kita sudah lihat kalau memang tidak bisa memberangkatkan, mari kita pikirkan agar dana masyarakat melalui travel dapat dikembalikan. Itu supaya tidak merugikan pihak-pihak baik travelnya maupun masyarakatnya. Itu yang paling terpenting saat ini. Artinya dari pihak pengurus haji sendiri pun juga belum melakukan apapun ya Pak, dari pihak swastanya belum melakukan apapun begitu ya. Kan kita tahu juga ada istilah ONH plus begitu. Nah kalau dari bocoran Saudi sendiri ataupun dari negara lain, mungkin Bapak juga punya kolega pemberangkatan haji dan umroh dari negara lain. Apakah ada yang mungkin memberangkatkan haji di tahun ini? Kalau untuk saat ini pemerintah Saudi Arabia pun sampai saat ini belum memberikan kuota kepada seluruh negara. Jadi biar bagaimana membuat jadi bertanya-tanya. Jadi bukan hanya Indonesia, di ASEAN saja, Malaysia maupun Singapura itu belum ada informasi yang jelas tentang berapa kuota yang akan mereka dapatkan sampai saat ini. Jadi bukan hanya masalah Indonesia, tapi ini masalah keseluruhan dari penyelenggaraan haji itu sendiri. Pak Fuad mungkin juga punya informasi dari dalam di pemerintah Arab Saudi sendiri mengenai apakah mungkin saja tahun ini ibadah haji kembali dilakukan seperti tahun lalu, hanya warga di Arab Saudi saja yang kemudian diperbolehkan untuk menjalankan ibadah haji? Kalau informasi yang kami dapatkan, penyelenggaraan haji tahun ini tetap ada, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Adapun negara-negara yang akan diberikan, itu mereka lagi mempelajari dengan situasi COVID yang ada di dunia. Jadi bukan hanya satu negara apapun, mereka mempelajari. Jadi sampai sekarang mereka masih tergantung karena akan ada koordinasi bukan saja dari Kementerian Haji Saudi Arabia, ini juga menyangkut dengan Kementerian Kesehatan. Mereka akan bersinergi untuk menentukan negara-negara mana yang bisa mereka memberikan kuota. Adapun nanti kuota yang kami dengarkan itu sangat terbatas. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kang Aceh dari DPR. Jadi jangan harap bahwa akan bisa mendapatkan kuota sampai 50% atau kan full, itu sudah jangan pernah kita harapkan. Jadi saya harapkan di sini ada ketegasan dari pemerintah agar kami dunia usaha dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk masyarakat. Itu harapan kami. Baik, itu harapan dari penyelenggara haji dan juga tentunya harapan dari calon jemaah haji dari Indonesia, pemirsa. Bicara soal kuota ini tentu juga menarik, tapi juga terlepas dari itu kita ingat bahwa ada salah satu persyaratan merek vaksin tertentu yang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Arab Saudi. Nanti kita akan bahas soal ini pemirsa, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.